Ya, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas ya, Pak Budiman? Jelas, Pak. Sangat Oke, jelas. baik. Baik, nanti saya harap saudara ada lebih banyak pertanyaan supaya nanti bisa semakin jelas, bisa berkembang apa yang kita mau sampaikan ini. Nah, saudara, saya akan review sebentar. Coram Deo itu tidak cuma hanya sekedar di dalam hadirat Tuhan. Dia lebih dari sekedar di dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya. Dan Coram Deo itu bukan hanya acaranya, bukan kegiatannya. Coram Deo itu sangat personal, saudara. Coram Deo itu bukan sekedar program, tapi Coram Deo itu sungguh-sungguh pertemuan antara kita, anak Allah, dengan Allah sendiri, dengan Bapa. Saudara bisa bayangkan ketika kita bertemu dengan Tuhan, tentunya ada sesuatu yang kita harapkan. Dan ingat, bukan hanya dari kita saja. Tuhan pun juga punya pengharapan atas pertemuannya dengan kita. Ketika dia menghadapkan wajahnya kepada kita, dia pun juga punya tujuan, saudara. Dia punya rencana. Dan dia ingin sekali menjelaskan, ingin sekali menyampaikan apa sebenarnya rencananya atas kehidupan kita dan atas misinya dia di bumi ini. Betapa pentingnya, saudara, yang namanya Coram Deo itu. Ya, jadi Coram Deo itu sangat personal. Kompak pun juga personal, saudara. Ya, kompak itu bukan hanya sekedar juga program, bukan kegiatan, bukan berdua-duanya saja, tapi kompak ini saling mengikatkan satu dengan yang lain. Kompak itu sungguh-sungguh menjadi sebuah bagian dari tubuh Kristus yang terkecil. Ya, ada kesepakatan di dalam Yesus sehingga kompak itu ketika bertemu walaupun secara virtual, Yesus ada di tengah-tengah, tengah-tengah kompak, saudara. Nah, ini baru kompak yang benar. Ya, kompak yang benar kalau Yesus menjadi pusat di dalam pertemuannya. Walaupun secara virtual, apalagi Allah itu kan roh, saudara. Ya, Yesus ada di dalam tengah-tengah komunikasi kita satu dengan yang lain. Dan Coram Deo itu setiap hari, bukan hanya setiap hari, saudara, setiap saat. Nah, tujuan Coram Deo, saya hanya mereview, tentunya dari pihak manusia, dari pihak kita ingin sekali menerima petunjuknya. Kita menerima arahannya, menerima nasihatnya. Ya, kita menerima kekuatannya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami tekanan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak persoalan, saudara. Dan kita nggak tahu bagaimana mengatasi persoalan kita. Dan tahukah saudara bahwa Allah itu sumber dari apa yang kita butuhkan. Itulah sebabnya dari pihak kita, kepentingan kita, ketika kita bercoram Deo, tentunya kita minta kekuatan Tuhan. Kita minta kasih karunia Tuhan. Kita minta petunjuknya. Bagaimana kita harus menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Misalnya, jadi kalau kita bercoram Deo, pastikan bahwa saudara siap menerima arahan Tuhan. Tapi bukan hanya kepentingan kita, saudara. Ketika kita coram Deo, Tuhan pun juga punya kepentingan atas kita. Ya, ingat kita ditebus. Ya, Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Itu ada kepentingan kerajaan, saudara. Itu ada kepentingan Bapak. Bapak ingin melibatkan kita di dalam rencananya yang besar, di dalam misinya, misi kerajaannya, saudara. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara betapa dahsyatnya sebenarnya kita. Nah, waktu kita bercoram Deo, kan kita bertanya kepada Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan,
memohon kepada Tuhan, kan seharusnya sikap kita seperti itu. Ya, kalau kita bercoram Deo benar. Tapi kalau kita hanya melihat coram Deo itu hanya sebuah kegiatan, ya program saja, ya kita nggak punya sikap hati ketika kita coram Deo itu kita siap. Ya, Bapak itu menghadapkan wajahnya kepada kita, loh, saudara. Pandang wajahnya, saudara. Nah, itu coram Deo yang seharusnya. Ya, jadi kompak itu komunitas yang anggotanya sepakat untuk membangun manusia roh yang punya kehidupan coram Deo. Ya, ingat Matius 18 ayat 19 dan 20. Ayat 20-nya berkata begini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, inilah yang kita sedang bangun dan kita akan bangun, saudara. Jadi kita harus menggenapi Matius 18 ayat 20 ini. Inilah yang kita maksudkan dengan kompak, saudara. Di dalam komsel-komsel kita harus membangun orang-orang yang mau sepakat. Nah, maksudnya itu, saudara. Itulah sebabnya coram Deo yang benar pasti membangun kompak. Kenapa? Karena kompak itu kan bagian terkecil dari tubuh Kristus. Dan saat ini Yesus sedang membangun tubuhnya. Ketika kita coram Deo, kita membangun tubuhnya. Kita membangun apa yang Yesus sedang bangun. Oke, nah, saudara, itu yang saya review sedikit dari apa yang Sabtu kemarin saya sampaikan. Nah, kita mau lanjutkan, saudara. Saya akan lanjutkan tinggal sedikit aja. Saya akan lebih banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari saudara nanti. Saudara sebagai orang-orangnya Allah, saudara bukan saja harus hafal di luar kepala, ya, tentang misi Bapak yang tadi loh, yang saya katakan tadi loh. Bapak punya misi sampai Yesus harus meninggalkan tahtanya. Nah, misi Bapak ini adalah membawa kerajaan surganya ke bumi sampai seluruh bumi berada di bawah kedaulatan, berarti ini pemerintahan kerajaannya. Ini misi Bapak, saudara. Tolong saudara paling sedikit hafal di luar kepala. Ya, apapun yang kita kerjakan harus berkaitan dengan misi Bapak ini. Ya. Nah, karena misi Bapak karena misi Bapak ini, maka kita ada. Kita diciptakan. Bisa satu persatu nggak ya? Sorry. Oke, silahkan next. Oh, langsung ditampilkan semua ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, karena misi Bapak ini, kita ada, saudara. Manusia diciptakan. Karena misi Bapak. Bapak itu sebelum menciptakan semuanya ini, Bapak punya sebuah keinginan. Nah, sebuah keinginan. Nah, ini yang kita sebut dengan misinya dia. Dia punya tujuan. Ya, dan tujuannya ini adalah bagaimana dia bisa memperluas kerajaan surganya yang ada di dunia tidak kelihatan itu ke dunia yang kelihatan, yaitu ke bumi. Ya, jadi inilah tujuan Allah, inilah misi Bapa. Sehingga kita ada, sehingga dia menciptakan manusia. Itulah sebabnya apapun yang dilakukan manusia, kalau enggak ada kaitannya dengan misi Bapa, maka apapun yang dilakukan manusia menjadi sia-sia, saudara. Iya dong, pasti sia-sia. Orang Allah menciptakan manusia untuk misalnya nih menjadi A. Jadi kalau apapun yang dilakukan manusia nggak berkaitan dengan A, sia-sia, saudara. Karena misi Bapak kita ada sekarang. Nah, karena misi Bapak ini, maka Yesus harus meninggalkan tahta surganya. Turun ke dunia, berarti ini.
mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, saudara. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat, karena misi Bapa ini, Yesus rela loh meninggalkan surganya, tahtanya yang mulia itu, turun ke dunia, mengosongkan dirinya. Saudara bisa lihat di dalam Filipi 2 nanti, itu digambarkannya seperti itu, Paulus menceritakan betapa dahsyatnya apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus. Sehingga Paulus itu, dia berkata, hidupku adalah Kristus, mati itu untung. Kenapa? Karena Yesus terkagum-kagum dan syok gitu loh. Ya, dia hanya mendengar Yesus itu dari kata-kata orang, cerita orang. Orang cerita, ya dulu Yesus itu penyembuh, pembuat mukjizat, bahkan menghidupkan orang mati. Yesus itu dahsyat. Nah, Paulus hanya mendengar saja. Tapi ketika dia bertemu langsung sama Yesus, nah dia koramdio, saudara. Tapi dia nggak sanggup melihat wajahnya, hanya sinarnya saja membuat dia terpelanting dari kudanya dan buta beberapa hari. Nah, saudara bisa lihat. Jadi Paulus itu nggak habis pikir gitu loh, nggak bisa ditangkap dengan akal manusia. Mengapa Allah itu kok bisa mau menjadi seperti ciptaannya, ya menjadi seperti manusia, ya bukan menjadi seperti manusia, memang dia menjadi manusia 100%. Ya, jadi karena misi ini, saudara, Yesus habis-habisan loh, karena misi Bapa ini, membawa kerajaan surganya ke bumi. Nah, Yesus habis-habisan apapun mau dilakukan, saudara, supaya misi ini tergenapi. Ya, Yesus karena misi ini membangun jemaatnya, yang kita sebut sebagai gereja, eklesia. Saudara lihat, ya, jadi gereja ada itu karena misi Bapa ini. Ya. Dan karena misi Bapa ini, Yesus menemui saudara dan saya. Dan kita menjadi percaya serta menjadi muridnya. Itu karena misi Bapa. Dengar. Ya, Yesus yang menemui saudara, bukan saudara yang menemui dia. Dia yang memilih saudara, bukan saudara yang memilih dia. Nah, jadi karena misi Bapa, sekarang ini kita seperti ini, saudara. Kita sekarang Zoom, equipping. Kita setiap hari ya ibadah Coram Deo, mesbah Coram Deo setiap pagi. Itu kita harus tahu bahwa karena ini misi Bapa dan kita meresponi. Kita ingin bersama dengan Yesus menyelesaikan misi Bapa itu. Jadi ada tujuannya yang jelas mengapa kita melakukan ibadah Coram Deo setiap pagi. Kalau kita nggak tahu jelas tujuannya, saudara akan bosan. Saudara akan bosan. Ya. Nah, itulah sebabnya next, Coram Deo dan kompak itu tidak dapat dipisahkan. Nggak bisa, saudara. Coram Deo itu membangun kompak. Harus membangun kompak. Semakin dibangun kompak. Kompak harus membangun kontak Allah, komunitas kerajaan Allah. Maaf, saudara, ini singkatan lagi begitu ya. Ya, ini supaya untuk saudara membacanya mudah aja. Kontak Allah itu komunitas kerajaan Allah. Nah, kontak Allah akan menjalankan misi Bapa. Perhatiin. Ya, next. Nah, ini kontak Allah itu artinya ini. Ya, komunitas kerajaan Allah. Ya, kontak surga, komunitas kerajaan surga. Ya, ini just singkatan, saudara. Ya, ini singkatan saja. Ya, aduh pusing ya, banyak singkatan, nanti banyak apalagi ya, apalagi nanti ada yang baru. Saudara, sebagai orang yang belum sempurna, kita harus siap diubah
menuju kepada kesempurnaan. Demikian juga dengan gereja. Gereja yang nggak mau berubah, gereja yang nggak mau diperbaharui, maka gereja itu akan stuck dan lama-lama gereja itu nggak hidup. Ya. Dan kita harus bergerak terus, saudara. Ya, jadi kontak Allah itu komunitas kerajaan Allah. Kontak adalah komunitas kerajaan. Ya, supaya ini saya perkenalkan aja, saudara, diterima aja dulu. Nah, saudara, Komsel harus melahirkan orang-orang yang haus, dimuridkan, dan sepakat untuk bertumbuh dan berbuah, serta membangun komunitas 2-3 orang yang kita sebut dengan kompak. Matius 18 ayat 20 tadi, saudara. Ya, Komsel yang ada harus melahirkan orang-orang yang haus untuk dimuridkan dan sepakat bersama dengan teman komselnya, saudara, untuk bertumbuh, sepakat untuk bertumbuh dan berbuah, serta membangun dan menggenapi Matius 18 ayat 20 tadi. Membangun komunitas 2-3 orang yang sepakat di dalam Kristus. Ini, saudara, Komsel. Nah, next. Kontak Allah atau komunitas kerajaan Allah adalah komunitas yang dibangun Yesus dari 2-3 kompak yang hidup dengan budaya kerajaan surga, di mana kontak atau komunitas kerajaan Allah tersebut berada, tinggal di dalam menjalankan misi Bapa di bumi ini. Di mana komunitas kerajaan Allah itu tinggal, misalnya ada di komplek, ada di Gading apa? Ada di Gading Elok. Saya nggak tahu apakah ada nggak ya. Ya, apakah di Gading mana saya nggak hafal ya. Ya Gading Elok lah misalnya gitu ya. Nah, saudara, di sana di komplek itu harus dibangun komunitas kerajaan Allah. Komunitas kerajaan itu harus ada di mana-mana. Bahkan nanti setiap RT seharusnya ada komunitas kerajaan. Ada kontak. Ya. Next. Nah, apa sih budaya kerajaan surga? Budaya kerajaan surga adalah cara hidup warga kerajaan surga. Ya. Orang-orang yang menjadi pelaku firman, orang-orang yang berusaha untuk mentaati perintah Tuhan, orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu saudara. Ya. Jadi misalnya kayak Sabtu kemarin ini, saya sudah sampaikan. Kalau saudara seorang suami, ya kasihilah istrimu. Kasihlah istrimu. Ya walaupun istrimu mungkin nggak menghargai saudara, istrimu nggak menghormati saudara, iya tetap saudara harus minta kasih karunia Tuhan untuk mengasihi istrimu. Jadi intinya di dalam komunitas kerajaan ini, setiap anggotanya, yang saya sebut setiap warga kerajaan Allah, itu harus menjadi pelaku firman. Mereka sama-sama sepakat, saling tolong-menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling melayani satu dengan yang lain untuk bertumbuh bersama-sama. Dan digerakkan oleh Roh Allah untuk menghidupi sebuah gaya hidup, budaya Allah, di mana komunitas itu berada. Nah, saudara, tadi dikatakan bahwa komunitas ini adalah komunitas yang sepakat. Sebenarnya sepakat untuk apa sih? Sepakat untuk bertumbuh dan berbuah, serta bersama Yesus melahirkan dan membangun komunitas kerajaan Allah di mana komunitas itu berada. Ya. Nah, itu saudara. Nah, saudara, sedikit lagi saya agak sedikit review lagi juga. Roh Kudus diutus untuk menyertai kita dan tinggal di dalam kita, di dalam setiap kita, agar Ia memimpin hidup kita untuk menjawab panggilannya. Ingat, Roh Kudus diutus untuk tinggal menyertai kita agar Ia memimpin hidup kita untuk menjawab panggilannya. Ini yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika Dia tinggal di dalam kita. Dia akan memimpin hidup kita.
Nah, musuh Roh Kudus memimpin hidup kita, saya ulangi lagi, karena ini harus berkali-kali, saudara. Supaya saudara benar-benar ngeh gitu ya. Sehingga saudara tahu nih, lawan saudara itu siapa ini. Ya, musuh Roh Kudus memimpin hidup kita adalah diri kita sendiri. Pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita. Ini jangan kita percayai 100%, saudara. Apa yang kita inginkan belum tentu benar, saudara. Belum tentu itu baik untuk kita. Ya, kita harus lawan. Jadi musuh kita bukan iblis yang di luar, iblis yang di dalam. Berupa tipu daya yang sudah menaklukkan dan menguasai setiap kita, setiap orang, saudara. Nah, jadi kurang lebih itu, saudara. Ya, jadi saudara sudah mulai agak jelas ya, bahwa kita sekarang ini berkoram deo. Koram deo itu bagian di dalam membangun manusia roh. Ya, semua orang yang ada di dalam kompak harus punya gaya hidup koram deo. Dan koram deo itu sangat personal. Ini bukan hanya kegiatan rame-rame, bukan. Tapi ini sangat personal. Ya, ketika kita memiliki teman-teman yang sepakat untuk personal menghadap Tuhan, mencari wajahnya, dan Bapa akan menghadapkan wajahnya kepada kita, kepada kompak, kepada orang-orang yang sepakat ini. Puji Tuhan. Ya, saya akan beri kesempatan lebih banyak untuk saudara yang ingin bertanya. Ya, saya mendengar katanya minggu kemarin ada banyak yang ingin ditanyakan karena waktu saja. Oke, saya pikir itu dulu ya. Nanti akan berkembang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saudara ajukan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Budiman mungkin. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah jelas mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Lukas. Ya, saya ada beberapa catatan bahwa mengenai misi Bapa adalah membawa kerajaan sorga ke bumi ya. Sorry, host bisa tolong? Ya, ada suara-suara. Apapun yang kita kerjakan harus berkaitan dengan misi Bapa ya, yang tadi membawa kerajaan Allah ke bumi. Ya, tadi dikatakan juga Pak Lukas, kita ada, jadi kita lahir dan hidup dan menjadi percaya kepada Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan dan lain sebagainya, itu ada karena misi Bapa ya, Pak. Bapa punya tujuan untuk hidup kita, untuk memperluas kerajaannya di bumi. Itu tujuan Tuhan, ya, membuat kita ada di dunia ini. Nah, tadi Pak Lukas ada sampaikan, apapun yang dilakukan yang tidak berkaitan dengan misi Bapa adalah sia-sia, Pak. Ya, itu mungkin mohon diperjelas sebelum Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua dalam membuat pertanyaan. Ya, mungkin itu yang mungkin saya tanyakan dulu. Pak Lukas. Baik. Oke, baik. Tolong saudara perhatikan yang saya pegang ini. Ya, ini hanya contoh aja ya, saudara ya. Nah, saudara, sebelum Allah menciptakan semuanya, tadi saya katakan bahwa Allah ingin ya punya hasrat, punya misi. Ya, ingin memperluas kerajaan surganya ke dunia yang kelihatan. Surga kan nggak kelihatan, saudara. Kerajaan Allah itu kan ada di dunia yang nggak kelihatan. Dan satu hari ketika Allah menginginkan supaya kerajaannya juga diperlebar, diperluas di dunia yang dia akan ciptakan, yang bahasa kita di dunia yang kelihatan. Maka dia ciptakan bumi. Ini singkat ya. Diciptakanlah bumi. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah ya kehendakmu di bumi. Seperti yang di surga. Seperti yang di dunia nggak kelihatan itu. Nah, dari sini sebenarnya memperkuat, saudara. Nah, sebenarnya misi Bapak apa? Ya, sehingga dia akhirnya dia menciptakan manusia setelah dia ciptakan segala sesuatunya. Nah, misinya adalah misalnya contohnya ke sini nih. Ya. Allah ingin menciptakan manusia untuk
menjadi ini. Tentunya apapun yang dilakukan manusia, apapun yang sedang direncanakan manusia, kalau nggak berkaitan ke sini, pasti sia-sia dong. Orang manusia ada karena memang maunya Sang Pencipta untuk ke sini. Nah, maksud saya itu Pak Budi. Jadi apapun yang dilakukan manusia, direncanakan manusia, Allah mau supaya apapun yang dilakukan itu sesuai menuju ke apa yang Tuhan memang inginkan sehingga Dia ciptakan manusia. Sebab kalau enggak ya sia-sia. Kan semuanya ini kan fana. Semua fana hanya sementara. Sedangkan kita hanya berkutat dengan hal-hal yang fana terus, saudara. Karena ada yang sifatnya kekal. Ya, kerajaan surga kekal, saudara. Oke, kurang lebih itu Pak Budiman. Iya, oke, terima kasih Pak Lukas. Ya, ya silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau masih bingung? Ya nggak apa-apa. Ini apa sesi yang baik saya kira untuk kita kompak-kompak juga belajar. Mungkin di sini juga mungkin ada teman-teman baru ya Bapak Ibu, saudara-saudara ya masih bingung apa itu kompak, apa itu Coram Deo, lalu apalagi ada komunitas sepakat ya, komunitas kerajaan gitu, kontak gitu ya. Ya, nanti silakan ditanyakan aja. Nah, di sini udah ada pertanyaan Pak Lukas dari Pak Jakobus. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengetahui kita sudah hidup di dalam misi Bapa lewat domain di mana setiap harinya kita hidup di dalamnya. Ada berapa pertanyaan? Mungkin satu persatu aja ya, Pak Lukas ya. Ya, satu persatu saja dulu. Oke, bagaimana kita tahu bahwa kita hidup di dalam misi Bapa? Itulah saudara gunanya Coram Deo, itulah gunanya ada kompak saudara. Ya, ingat tadi saya katakan Roh Kudus diutus oleh Yesus untuk menyertai kita, dan bukan hanya untuk menyertai kita saja loh saudara, tapi untuk tinggal di dalam kita, di dalam setiap orang percaya. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia ngapain saudara? Dia memimpin kita. Salah satunya untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, ya Alkitab itu hanya tulisan-tulisan saja. Tapi ketika Roh Kudus memimpin saudara, ini seluruh isi Alkitab ini firman Tuhan, saudara. Tapi akan menjadi firman Tuhan kalau Roh Kudus intervensi, menolong kita, menghidupkan tulisan-tulisan ini menjadi firman yang hidup. Nah, melalui Coram Deo, kita kan Coram Deo kan berhadapan muka dengan Tuhan. Maksudnya kita itu menghadap Tuhan. Ini jangan diartikan lahiriah ya, mata dengan mata, muka dengan muka. Jangan secara lahiriah ya. Semuanya ada di dalam roh ini. Nah, ketika kita menghadap Tuhan setiap hari, Tuhan akan pimpin kita melalui Roh Kudus untuk mengerti apakah kita ini sedang menjalankan misi Bapa atau enggak. Nah, ketika kita ada di dalam kompak, maka teman kompak kita pun juga akan meneguhkan, ya, juga akan memberikan Roh Kudus akan pakai teman kompak kita, teman sepakat kita, justru juga untuk menolong kita juga. Jadi di dalam kompak itu saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling menguatkan, ya saling membangun. Makanya kalau kita nggak ada di dalam orang yang sepakat dengan kita, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita ini benar ada di dalam misi Bapa? Jadi kurang lebih itu ya. Roh Kuduslah yang akan nanti memberikan penjelasan, pengarahan kepada kita. Dan nanti akan jelas kok. Ketika kita nggak sedang menjalankan misi Bapa, nanti kan nggak ada power, nggak ada kekuatan, nggak ada damai, nggak ada. Itu pasti ada nanti, pasti. Ya, oke. Jadi berarti kuncinya adalah bagaimana kita connect dengan Tuhan setiap hari ya Pak Lukas ya di dalam Coram Deo itu ya, bukan hanya dalam mesbah Coram Deo di pagi atau malam, tetapi sepanjang hari ini kita connect dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa berbicara melalui kita, melalui kompak-kompak yang kita adakan untuk
melakukan Iya, perubahan-perubahan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. betul, Itu ya Pak Lukas ya? betul, betul Oke, sekali. puji Tuhan. Bro Jeko sudah cukup ya? Jelas ya? Kita ke yang Ya, kedua. jelas Pak Budiman. Oke. Yang kedua adalah bagaimana bisa hidup maksimal dalam dan menggenapi misi Bapa, karena seringkali sama seperti yang Paulus alami, yang mau diperbuatnya baik, tetapi yang diperbuatnya malah sebaliknya Pak, nggak baik. Jadi apakah kita tunggu benar dulu baru bisa menggenapi misi Bapa di dalam hidup kita, atau gimana Pak? Iya, iya, persis apa yang dialami oleh Paulus, bahwa sebenarnya peperangan itu terjadi di dalam diri kita. Ya, tadi saya katakan musuh Roh Kudus pimpin kita, sehingga membuat kita seharusnya tahu karena dipimpin Roh Kudus. Musuhnya adalah diri kita sendiri. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita maui, apa yang kita inginkan, itu telah ditaklukkan oleh daging dan ego, oleh tipu daya iblis, tipu daya dosa. Nah, makanya Yesus bilang, kalau mau ikut dia, sangkal diri, ikut salib dan mengikut dia. Mengikut itu artinya mengikut firman, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya, ikut Yesus berarti ikut firman. Ya, hidupnya dipimpin oleh firman, menjadi pelaku firman. Nah, baru kita akan merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu pimpin kita. Nanti kita akan merasakan kok. Apalagi kalau kita koran Dia setiap hari. Seharusnya kita semakin mengenal Dia, mengenal arahan Dia, mengenal suaranya. Dan ingat, tandanya yang paling minimal adalah damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena damai sejahtera ini kan bagian dari kerajaan Allah. Kan cuma ada dua kerajaan aja. Kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, pasti ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Begitu sih Pak Budiman. Ya. Oke Pak, kita lanjut nih, ada banyak pertanyaan di sini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Linda ya. Pak Lukas, ini tujuan amanat agung bagaimana nih? Karena apa? Tetapi kan ada banyak orang juga yang tidak tergerak atau terpanggil untuk melakukannya, Pak. Kan biasanya orang cukup mungkin menjadi Kristen, berdoa gitu ya, kalau dari bahasa saya ya, baca firman dan lain sebagainya, tapi kan untuk membangun diri kita sendiri kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan amanat agung nih, Pak, tujuannya? Iya. Jadi amanat agung itu kan supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid. Ya kan, intinya kan jadikan semua bangsa murid. Nah, pertama, pastikan bahwa kita sendiri murid. Murid. Ya. Murid itu enggak dengan sendirinya jadi murid, begitu enggak ya. Jadi seorang murid adalah seorang yang diajar. Iya kan? Ya, murid pasti ada yang mengajar dan dia sendiri juga siap diajar. Ya, diajar untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ya. Seperti yang ditulis, yang disampaikan oleh Yesus di Matius 16 itu. Berapa? Matius 28 itu. Ya, ayat berapa itu? 18, 19 ya. Atau sampai 20 deh. 19, 20 ya. Jadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi, saudaraku, seorang murid itu sebenarnya seorang yang belajar melakukan perintah Tuhan, belajar melakukan firman. Murid itu. Dan ada yang menolong. Makanya pastikan setiap kita ada di dalam pemuridan. Sebelum kita bicara kompak, pastikan kita seorang murid. Pastikan kita adalah salah satu yang dijangkau oleh para pendahulu kita. Ya, oleh orang-orang yang pertama kali atau yang mendoakan. Ya, kan nggak cuma satu orang aja ya. Mungkin papa mama saudara sudah mendoakan saudara. Mungkin teman saudara ada yang mendoakan saudara. Ya. Jadi pastikan bahwa saudara adalah salah satu yang berhasil ya dijadikan murid. Ya. Itu sih. Oke. Jadi Ibu Linda ternyata perjelas di bawah. Jadi dengan apa yang tadi misi Bapak yang Bapak sampaikan itu adalah
Jadi tujuannya adalah untuk amanat agung gitu ya. Kalau tadi Iya. ya. Oke Pak, ada pertanyaan lain dari Ibu Hilda. Pagi Pak, kalau kompak belum temukan kesepakatan, harus gimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, gitu Pak. Ya, baik. Nah, ya kalau belum menemukan orang yang mau sepakat, ya berdoa, tunggu ya, tunggu. Jangan dipaksa-paksain ya. Kalau dipaksa-paksain nanti nggak akan pernah ada kesepakatan nanti. Karena kesepakatan itu ada kerelaan ya dari hati. Ya, kalau memang belum sepakat, ya sudah tunggu aja. Kan ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Nah, mungkin saya tambahkan bahwa jangan sepakat dengan orang yang tidak membangun manusia rohnya. Nanti saudara yang capek sendiri nanti. Karena dari blueprint, dari roadmap membangun rumah Tuhan di Yesaya 2 itu kan dimulai dari saya. Saya ini adalah orang yang dimuridkan, seorang murid. Dan tanggung jawab pribadi murid adalah yang pertama membangun manusia roh. Ingat, membangun manusia roh. Enggak, emang ada dua. Jadi saudara jangan mencari orang yang nggak membangun manusia roh, saudara. Nggak akan pernah bisa sepakat. Nanti saudara malah kecewa, malah saudara banyak menghakimi dia nanti. Jangan. Ya, orang yang ada di dalam kompak itu adalah orang-orang yang membangun manusia roh loh. Harus membangun manusia roh. Ya. Jadi itu Pak Budiman. Ya, itu yang berarti kunci yang utama itu ya. Jadi ya. Betul. Memang betul. membangun manusia roh ya. Yes. Jadi kalau ada kompak berarti yang belum orang-orangnya belum sepakat, kita terus doakan dia gitu ya Pak ya, supaya dia menjadi haus gitu ya. Betul. Jelas ya Ibu Hilda? Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Awi dari Sulut. Pagi Pak, saya mau tanya, sesudah kompak konsisten dilakukan setiap hari maksudnya, apalagi yang harus kita lakukan untuk lebih menyatukan kompak kita? Selain sharing firman, saling mendoakan, nah apalagi Pak yang harus dilakukan oleh kompak ini Pak? Iya, oke. Ya, ini secara virtual, ingat, secara virtual, kompak kita itu kompak virtual ya. Itu manfaatkan dengan baik untuk kita melatih diri kita. Melatih apa? Yang pertama, melatih keterbukaan. Ya, apalagi virtual, saudara, kan ya ada yang sebenarnya baru kenalnya di Koramdio aja, di mesbah Koramdio. Baru kenal, atau mungkin saudara teman lama tapi udah nggak tahu lagi ya saudara itu orang seperti apa sekarang. Saudara belajar terbuka aja dulu ya. Ingat, kompak itu bukan program saudara, bukan sekedar program. Kompak itu live, kompak itu sebuah kehidupan, karena ini tubuh Kristus loh saudara ya, bagian terkecil dari tubuh Kristus ini loh saudara. Ya, jadi saudara bisa bayangkan, ini nggak mati, nggak program aja, nggak. Wah, hari ini kita nggak kompak, dosa loh. Nah, ini bahaya sekali kalau kita sudah menganggap kompak seperti itu. Ya, jangan berhalakan, saudara. Ya, harus kompak. Loh, kompak untuk apa? Kompak itu saling mengikatkan diri satu dengan yang lain. Batu bata dengan batu bata saling disemen gitu loh. Semen, karena kita ini akan dijadikan bangunan rumah rohani. Rumah Tuhan. Ya, kalau batu bata satu dengan yang lain nggak disemen, nggak bisa jadi rumah, saudara, ambruk itu. Akhirnya kita hanya jadi batu lepasan. Ya, saudara harus review kembali pelajaran SPHB atau KHB. Ya, komitmen hidup berjemaat. Ya, jadi saudara di dalam kompak latih diri saudara untuk saling terbuka, semakin terbuka sehingga saudara dibangun di situ oleh teman kompak saudara. Kompak harus bertumbuh loh, semua kita harus bertumbuh loh, bertumbuh dalam firman dan iman, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam keserupaan Kristus. Misalnya ini, keserupaan Kristus, wow, bertumbuh dalam firman. Apakah kita semakin melakukan firman? Enggak.
perjalanan kompak, saling menanyakan aja, saling mengingatkan aja. Ya kemarin misalnya atau minggu ini, saudara sedang menjalankan firman Tuhan apa? Dan apa hasilnya? Apa yang saudara rasakan ketika menjalankan firman? Karena hidup kita harus dipimpin oleh firman setiap hari. Di dalam kompak itu, wow, dahsyat loh saudara, kalau kompaknya benar loh ya. Ya, kalau kompak yang benar itu kan membiarkan Yesus ada di tengah-tengah kompak, menjadi pusat, menjadi penguasa, menjadi kepala gerejanya. Wah, saudara bisa bayangkan nggak? Kompak yang hidup pasti berdampak, pasti. Dan goalnya kompak adalah melahirkan komunitas kerajaan. Makanya kita nggak hanya virtual terus loh, saudara ya. Enggak, secara fisik mana? Secara fisik harus kelihatan. Setiap kita itu bertumbuh. Misalnya ya, wah ini yang paling basic nih. Di keluarga aja, apakah benar kita sudah menjadi suami yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Tadi yang saya katakan loh. Saudara, apakah benar-benar sudah mengasihi istri apa adanya, apapun ya keadaan istrimu, apapun sikap istrimu terhadap saudara? Apakah saudara tetap mengasihi dia dengan sepenuh hati? Ya, ingat, kalau saudara mengasihi istri dengan sepenuh hati, itu kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan. Jangan kasar terhadap dia. Ini kan perintah Tuhan. Jadi hal-hal yang sepele jangan kita anggap sepele. Hal-hal yang sederhana maksud saya. Hal-hal yang sederhana, ya perintah yang kecil, jangan dianggap remeh gitu. Jangan. Ya. Oke, mungkin ini bisa menjawab tadi ya. Ya. Pak, sebelum lanjut ke pertanyaan lain, saya ada tadi kan Bapak bilang kalau kompak yang benar itu ya, kompak yang benar kan tentu ada juga keterbukaan gitu ya, saling mengaku dosa gitu. Nah, apakah saya kan ada berapa kenal gitu teman-teman kompak gitu ya, maksudnya di kompak-kompak yang lain yang memang seperti tadi dikatakan Pak Awi hanya sharing firman Tuhan, saling doakan. Jadi berarti kalau sharing firman Tuhan dilakukan, saling mendoakan dilakukan, lalu semua kelihatan baik-baik aja sampai batas situ, tidak ada pengakuan dosa atau apa gitu, karena mungkin masih ada sungkan atau apa, berarti kompaknya kurang benar dong, Pak? Bisa diartikan begitu nggak? Oke. Ini bagus sekali ya, terima kasih ya ada pertanyaan ini. Kompak itu bukan sekedar sharing pengetahuan firman loh. Yang di-sharingkan bukan sekedar pengetahuan firman-Nya. Oh, aku dapat ini. So what? Gitu loh. Kalau kita sudah sharing begitu, apakah kita memang benar-benar ingin melakukan apa yang kita dapat ini? Jadi kadang-kadang kita terjebak, saudara. Wah, saking serunya sharing firman, adu pengetahuan. Ini canggihnya kan begitu tuh. Bukan itunya, saudaraku. Apakah benar-benar saudara semakin menjadi suratan yang terbuka? Enggak. Bukan hanya jago sharing firman. Bukan transfer pengetahuan yang mungkin kita bilang yang disingkapkan. Yang saya dapat ini loh, itu bagus. So what gitu. Ya, jadi gini, kita harus pastikan di dalam keluarga misalnya ya, apakah benar-benar anggota keluarga kita yang lain itu melihat bahwa kita bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bukan hanya bertumbuh dalam pengetahuan firman. Bertumbuh dalam keserupaan Kristus. Apakah kita semakin memiliki hati yang lembut, yang mudah diajar? Apakah kita semakin memperlihatkan pribadi Yesus di dalam kita lewat cara hidup kita? Wow. Tapi thank you tadi siapa tadi Awi ya. Ya thank you, pertanyaan ini membuat ini berkembang. Ya, jadi kompak itu ya. Kompak itu. Nah, kalau secara virtual saudara kan nggak tahu teman kompak saudara gimana. Ya virtual ini harus dibangun, tetapi secara fisik
yang kelihatan, saudara. Saudara harus membangun dong. Kalau enggak virtual terus nanti gimana? Ya, virtual itu pergunakan kesempatan untuk kita belajar, berlatih, dan saling mengimpartasikan supaya teman kompak kita yang ada di luar kota itu, di sana, di kota di mana dia tinggal, dia juga membangun bagian terkecil dari tubuh Kristus ini. Gitu Pak Budiman, sementara. Ya, Pak, jelas Pak. Ya, makin anget ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya sekedar sharing firman Tuhan atau saling mendoakan ya, tapi lebih dari itu. Supaya apa tadi ukurannya Pak Lukas bilang kan, bahwa minimal ya dalam komunitas kita di yang paling kecil kata paling kecil kan kompak gitu, tapi paling kecil sekali adalah dalam keluarga kita Pak ya. Bagaimana istri atau suami kita bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam hidup kita gitu dengan melakukan Coram Deo kompak itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Ada pertanyaan dari Pak Jali Halim, menyambung pertanyaan Pak Jeko. Jadi ini bicara ukuran nih Pak. Ukuran bagi setiap kita dalam kepemimpinan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu on track dengan misi Bapak, Pak. Jadi ukurannya. Mungkin gitu ya Pak Jali pertanyaannya. Yes. Iya, maksudnya ini apa? Ini yang ditanyakan apanya? Jadi ukurannya, Pak. Ukurannya itu apa? Mungkin Pak Jali bisa unmute, Pak. Kalau mungkin kurang jelas saya sampaikan. Kalau saya tangkapnya sih ukurannya apa gitu bagi kita dalam menjalankan misi Bapak itu on track atau tidak gitu di dalam kepemimpinan, dalam pekerjaan, dalam keluarga gitu, Pak. Ya, benar. Jadi ukurannya apa sih? Apakah dalam setiap kehidupan kita udah sesuai nggak misi? Karena gitu. Gitu, baik. Terima kasih Pak Jali, terima kasih. Jadi ukurannya apa? Nah, ya puji Tuhan ya, sekarang ini saya nggak tahu di KTC apakah sudah sampai ke sana Pak Edi. Ya, kita ini kan komunitas terang dan garam, tegar katanya, terang dan garam. Nah, ini baik sekali. Ukurannya apa? Apakah kita, saya lanjutkan aja contohnya supaya semakin jelas ya di dalam keluarga dulu ya. Misalnya suami ini saya nih. Nah, apakah saya benar-benar membawa hadirat kerajaan Allah enggak? Oke, kalau hadirat kerajaan Allah ini terlalu rohani lah bahasanya. Apakah saya membawa atmosfer ya? Apa yang memang Tuhan kehendaki lewat firman-firmannya yang tertulis dalam Alkitab ini? Apakah saya membawa itu enggak? Membawa atmosfer yang mendatangkan damai sejahtera enggak? Tadi saya katakan bahwa kerajaan Allah itu salah satunya damai sejahtera Allah. Ya, jadi gampang kok. Apalagi kalau kita suami ya, ini istri sama aja ya. Ya, pasangan kita, apakah merasakan itu hadirat itu? Wow, kan kita kan harus apapun yang kita lakukan, benar-benar ini mendukung, membangun sesuatu yang membuat kita ini terlibat di dalam menjalankan misi Bapak. Membawa kerajaan Allah, membawa kerajaan terang, dimanapun kita berada. Misalnya di kantor misalnya. Ini nggak apa-apa ya, ini supaya berkembang agak lebih jelas aja ya. Iya, Pak, nggak apa. Misalnya, saya sering mengingatkan kepada orang-orang yang suka pindah kerjaan, ya karena gajinya lebih besar, kayak begitu ya. Saya katakan, aduh, kamu berarti nggak ngerti loh misi Bapak. Ya, ini kebetulan ini orang yang sudah diajar tentang misi Bapak, makanya saya harus menggunakan istilah misi Bapak. Kebetulan saja ini contohnya. Nah, kenapa? Karena kamu di perusahaan X ini, kamu di situ belum membawa pengaruh apapun. Padahal kamu itu garam, kamu itu terang. Hanya diiming-iming gaji lebih gede, fasilitas lebih banyak, lebih oke, kamu tinggalin gitu aja. Nah, kamu nggak jadi saksi di sana. Berarti tujuan hidup kamu hanya mencari uang, mencari kenyamanan, mencari prestasi, karya, dan lain sebagainya. Oke. Itu fana semua itu. Tapi apakah benar ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan, kita itu benar-benar sudah menjadi saksi, menjadi suratan yang terbuka. Ini bagian dari misi Bapak, saudara.
Jadi kerajaan Allah itu kan sebenarnya mendatangkan kerajaan Allah kan mendatangkan budaya, cara hidup kerajaan Allah. Kan sebenarnya itu ya budayanya mendatangkan kerajaan Allah apa? Ya oke, memang kita demonstrasi kuasa, iya oke itu salah satunya. Tapi buat apa kita mendemonstrasikan kuasa Allah, tetapi hidup kita nggak membawa kerajaan Allah. Hidup kita nggak membawa cara hidup yang benar. Kita menjadi batu sandungan. Walaupun kita ngusir setan, walaupun ya kalau kita menjadi batu sandungan ya nggak maksimal. Oke, ini saya perluas aja tadi. Ya. Jadi ukurannya apa? Ya tadi. Ketika kita sebagai seorang kepala keluarga, suami, di dalam keluarga kita mendatangkan damai sejahtera Allah. Salah satunya itu. Kurang lebih gitu Pak Budiman. Ya, nanti kalau masih kurang puas gini, japri aja ya. Ini karena waktu aja. Oke. Pak, tapi ini kan saya mewakili teman-teman, mungkin di sini ada yang bekerja ya. Tapi gini loh Pak, maksudnya kalau saya mewakili mereka nih Pak, bukan saya nih Pak. Ini ya. Maksudnya, loh, kan kalau saya misalnya pindah kerja karena gaji tempat saya kerja sekarang kecil, kan saya mesti cari yang lebih gede Pak, supaya kebutuhan keluarga kan bisa dicukupi gitu loh. Oke. Enggak gini. Yang saya maksud bukan nggak boleh pindah ya, nggak boleh pindah. Kecuali kalau memang saudara sudah berdoa. Ya kita kan orang rohani semua ini. Yeah. Jadi kita harus berdoa dulu dong. Benar Tuhan suruh nggak? Atau kita hanya mengikuti penilaian kita? Wah di sana dapat fasilitas mobil loh. Wih. Nah oke. Ya itu memang ya itu manusiawi sih, manusiawi. Ya, tapi benar nggak Tuhan suruh? Apalagi di tempat yang lama saudara belum jadi saksi. Loh, buat apa? Saudara hanya numpang lewat. Nah sekarang kita kembali. Biasanya kalau seperti itu, apa sih tujuan hidupmu? Nah kita tanya Pak Budiman, biasanya gitu. Kalau saya menghadapi teman-teman seperti itu, ya saya akan gali tujuan hidupmu sebenarnya apa. Oke Pak. Saya akan jadi saksi loh. Di tempat yang lama udah jadi saksi belum? Kok langsung caw gitu ya. Oke, itu bisa didiskusikan seru itu. Ya, teman-teman. Jadi yang hari ini ikut lagi berpikir untuk pindah kerja, tanya Tuhan dulu ya. Jadi iya, betul. Seperti itu betul. ya. Jadi supaya Tuhan. Oke, lanjut ya Pak Lukas. Pak Jali cukup jelas ya Pak Jali. Nanti kalau nggak japri aja kalau kurang jelas. Ada pertanyaan dari Ibu Kristi Liona. Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak. Agi mau bertanya. Kompak yang terutama adalah kompak pasangan. Mungkin Ibu Kristi ini sudah ada kompak dengan yang lain-lainnya gitu ya. Dengan ada kompak sendiri. Lalu dia mengatakan bahwa kompak yang terutama adalah kompak pasangan. Jadi maksudnya suami istri, Pak. Tapi kalau suami istri yang belum sepakat gitu loh, Pak. Bagaimana, Pak? Ya oke. Oke, nah saudara, mindset kita agak dibenerin dulu ya. Saya pernah sampaikan kalimat-kalimat jangan berhalangan kompak. Maksud saya, kalau kompak jadi program, harus kompak, harus kompak, harus kompak. Suami istri harus kompak. Kalau nggak kompak, nggak bisa kompak dengan orang lain. Nah, hal-hal beginian ini akhirnya jadi kompak itu apa gitu loh ya. Suami istri itu kan satu, saudara. Nggak ada kompak pun kan satu. Ya mungkin belum bisa sehati benar-benar. Ya dibangun, ini kan sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Kompak suami istri jangan disamakan dengan kompak yang misalnya sama orang lain. Ya, ada persamaannya, tapi juga nggak boleh harus begini loh. Kalau kompak sama orang lain harus begini, suami istri harus begini. Kita harus mendoakan, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Suami istri itu natural. Ya, natural. Ya, untuk menyatukan tubuh jiwa roh ini harus dibangun yang namanya suami istri. Membangunnya itu beda, saudara, dengan membangun kompak dengan orang lain. Ini suami istri, satu daging, saudara, dikatakan. Sifatnya pasti beda. Jadi kalau
dalam hal ini suami saudara belum mau, jangan dipaksa, ya berdoa. Intinya begini, yang pertama yang harus dilakukan adalah membangun mesbah doa dulu. Mesbah doa suami istri maksudnya. Ya. Mesbah doa suami istri aja, bangun aja. Kan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, bukan kekuatan kita. Ya. Dan jangan dijadikan ukuran, sama suami istri aja belum, apalagi orang lain. Enggak boleh begitu juga. Bisa saja saat ini mungkin sama suami istri hubungannya masih dalam proses, ini on proses ya. Proses. Nah, kemudian salah satu di antara kita ada teman kompak, ya orang lain mungkin di dalam komsel, ya, mendapatkan teman kompak habis-habisan, dia nggak masalah, jangan tertuduh. Tapi suami istri tetap harus dibangun terus. Ya mesbah doanya, mesbah doa suami istri. Kan ada mesbah doa pribadi, mesbah doa suami istri, mesbah doa keluarga bersama anak-anak. Ya silahkan aja, mana yang dibutuhkan dulu. Ya, jadi gitu. Ya, jangan tertuduh gimana, aduh sama suami istri gimana. Justru di dalam kompak sama orang lain, saling mendoakan. Ya, dan kita terbuka aja. Kalau nggak ada keterbukaan kan nggak ada persekutuan yang indah. Roh darah Yesus nggak mengalir. Nggak menyucikan dosa-dosa kita. Berani terbuka dong di dalam kompak. Saya sama istri saya masih begini, doakan saya lah. Itulah gunanya kompak, saudara. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab dulu ya. Ya, jadi wah ini bagus sekali nih. Jadi maksudnya yang kalau misalnya pasangan suami istri belum seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu tadi ya, bahwa belum kompak, belum sepakat. Yang utama tadi Pak Lukas sampaikan bahwa yang penting ada mesbah ya, di mesbah doa ya Pak ya. Saya percaya memang di dalam mesbah doa itu pada saat suami istri ya melakukan mesbah doa bersama, saya kira di situ Roh Kudus akan bekerja. Dan kita tetap berarti dengan apa yang Pak Lukas sampaikan bahwa kita tetap bisa melakukan kompak dengan yang lainnya. Dengan catatan bahwa kompak-kompak itu yang kita ada itu bisa juga mendoakan suami atau pasangan kita lah gitu ya Pak ya, untuk bisa menyatu gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira jelas ya Bu ya, Ibu Krisiliona. Nah, Bro Jacobus menambahkan kompak itu harus otentik dan intensional menjadi gaya hidup. Lalu ada lagi pertanyaan Pak, ini waktu kita masih ada sekitar 35 menit. Sampai 8:30 ya teman-teman. Kalau sudah ada pertanyaan dari Christine William. Christine, kalau sudah setiap hari kompak, apakah perlu lagi komsel, Pak? Setiap hari ini udah kompak gitu loh, Pak. Komsel perlu nggak ini seminggu sekali? Oke, ini pertanyaan. Apakah komsel perlu? Baik. Sayang ya kalau saya bisa offline, saya bisa jelaskan lewat gambar itu semakin jelas sebenarnya. Ya, pertama kan komunitas kita kan komsel, ya kan? Pertama sebelum ada kompak kan kita kan komsel, dan komsel kan harus bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh dalam hal apa? Ya, komsel harus bertumbuh dalam arti bahwa di dalam komsel ini para PKS temukan di antara mereka yang haus bertumbuh gitu loh, yang mau diajak sepakat untuk bertumbuh bersama-sama menjalankan misi Bapak. Nah ini kan sudah bertumbuh komsel. Maka di antara anggota komsel ini mungkin ada 2 orang yang paling semangat di antara semuanya. Nah, 2 orang ini langsung PKS tangani, ya, muridkan. Ya pertanyaannya kalau PKS-nya sendiri juga nggak antusias gitu, ya PA-nya tanggung jawab, berkoordinasi dengan PKS-nya, minta supaya 2 orang yang antusias ini dimuridkan oleh PA-nya. Ini kita bicara bukan program, tapi ini live. Saya harus berkali-kali harus bicara ini ya. Nggak usah program, PA banyak sekali loh, banyak apanya maksudnya? Banyak memuridkan, bener nggak? Banyak memuridkan. Kita harus jujur, kita harus otentik katanya. Nah ini bahasa otentik ini kan di KTP kan sangat familiar sekali ini. Ya bener nggak? Kita harus benar-benar otentik toh.
Jadi saya yakin sekali ketika PKS atau PA menemukan orang-orang yang antusias, puji Tuhan berarti di dalam Komsel masih ada orang-orang yang antusias dan haus untuk bertumbuh. Nah ini kan sayang kalau nggak dimotivasi, ditemenin, di-encourage terus yang sedang haus ini. Nah sebenarnya yang haus inilah yang dijadikan kompak. Seharusnya begitu, saudara. Jadi sebenarnya kita nggak meninggalkan Komsel loh ini, enggak loh. Kita itu mencari di dalam Komsel-Komsel ini orang-orang yang haus, yang siap sepakat untuk menjalankan misi Bapak, bangun rumah Tuhan. Kan sebenarnya kan itu. Sehingga dari orang-orang yang sepakat ini, Komsel ini akan berubah menjadi komunitas kerajaan Allah. Atau kontak Allah tadi. Sebenarnya perjalanannya ke situ, saudara. Jadi jangan bingung dulu. Nah sekarang saya udah kompak setiap hari. Komsel gimana? Nah ini kan saya nggak bisa jawab dipukul rata begitu ya, sama semuanya begitu. Ini case by case dulu nih. Makanya saya nggak tahu Pak Budiman. Ini kalau sudah apa namanya ini prakteknya gitu ya. Memang ini kalau di sini nanti ini kan harus case by case. Jadi jangan sampai nanti salah ngerti loh. Ya, jangan sampai salah ngerti. Saya harus lihat dulu Komselnya seperti apa. Nah PKS-nya gimana? Nah kan hubungan sama PKS-nya gimana? Ya mestinya harus minta nasihat sama PKS-nya dulu nih. Ya dengan catatan PKS-nya paham loh ya. Ya kalau saudara merasa PKS kok juga belum paham, ya sama PA-nya. Kalau saudara juga merasa aduh PA-nya juga sama aja gitu, ya sama koordinator PA-nya. Koordinator PA juga begitu Pak Lukas sama penatua. Habis gimana? Kan kita harus cari jawaban yang membuat kita dapat solusi gitu loh. Mungkin itu ya Pak Budiman ya. Ya, sebetulnya masih banyak juga ya pertanyaan juga di ini saya ya. Tapi teman-teman, Bapak Ibu tubuh Kristus, jadi pengajaran-pengajaran kita di dalam Equipping Kompak ini yang setiap hari Sabtu itu ada di dalam channel YouTube ya Abalop KTC-JGC ya Abalop KTC-JGC. Jadi Equipping tinggal di playlist klik itu apa Mesbah Koramdeo. Atau ada bukan Mesbah Koramdeo, sorry, Equipping Kompak ya. Jadi ada berapa playlist di situ, klik yang Equipping Kompak. Jadi yang hari Sabtu itu ada di situ. Lalu yang hari-hari lain, ada hari Senin misalnya hari lain, ya pengajaran-pengajaran di Mesbah Koramdeo ini ada di dalam channel YouTube Tubuh Kristus MCD. MCD itu McDonald seperti itu ya, tulisannya maksud saya MCD seperti tulisan McDonald. Seperti itu ya, Tubuh Kristus MCD. Oke, saya kira Pak Lukas masih ada banyak pertanyaan, jadi mungkin kita lanjut aja ya Pak. Ini ada pertanyaan Boleh. yang mirip dengan yang di atas, jadi dari Ibu Wilma. Pak Lukas, kalau kita berbicara tentang misi Bapak, Komsel juga kan misi Bapak. Dulu sebelum pandemik selalu ditanyakan tentang ikut Komsel. Sekarang saat pandemik COVID-19 ini ibadah diubah ke online. Soal Komsel tidak pernah ditanyakan. Padahal Komsel juga misi Bapak dan Abalop adalah gereja sel. Lalu Komsel gimana? Kok PKS dan Komsel tidak pernah di-equip supaya Komsel jangan berguguran? Itu Pak. Oh, oke. Baik. Jadi Bu Wilma ya. Sebenarnya saya kepingin kalau secara offline dengan Bu Wilma saya bisa jelaskan lebih detail. Tapi nggak apa-apa, ini garis besarnya aja ya Bu ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Komsel itu harus melahirkan orang-orang yang mau sepakat. Orang-orang yang mau menggenapi Matius tadi loh, Matius 18 ayat 20 Bu. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, tapi ingat ayat 19-nya harus dibaca ya. Sebenarnya 2-3 orang ini yang sepakat di dalam Yesus. Nah, kan nggak semua anggota sel sepakat, belum tentu loh. Ya, belum tentu loh. Sebenarnya bukan soal kompak Komselnya, bukan sih Bu. Tapi orang-orang yang benar-benar haus mau dimuridkan ini Bu. Kebetulan aja namanya kita panggil sebagai komunitas yang sepakat atau kompak.
Nah, karena di dalam Komsel kan ada yang semangat, ada yang enggak. Yes. Ya, waktu kita mengequip, materi equip ini kan mutiara sebenarnya. Yang disampaikan ini kan bagaikan mutiara. Kan kita nggak mau ya mutiara ini diberikan kepada orang yang butuh nggak butuh. Kan di dalam Komsel kan yang tadi saya katakan, ada yang semangat, ada yang nggak semangat. Kan sayang sekali mutiara ini. Ya lebih baik kita berikan kepada yang semangat aja, yang haus, yang memang membutuhkan. Nah, orang yang semangat, haus, membutuhkan, seharusnya itu harus ada di dalam komunitas yang sepakat, di dalam Komsel itu, Bu. Jadi sebagai PKS, kita harus melihat dan menemukan orang-orang yang haus itu loh. Itu harus dimuridkan. Kalau dulu kan ada kebaktian murid. Saya nggak tahu ya, dulu Bu Wilma pernah mengalami nggak? Ibadah murid. Ya, jadi benar-benar murid hanya dihadiri oleh yang sudah ada di dalam pemuridan. Nah sebenarnya itu sama sebenarnya. Sekarang ini kompak. Nah, makanya kompak itu setiap orang yang ada di dalam kompak harus murid loh. Saya minta maaf ya, kalau ada kompak yang sebenarnya setiap anggotanya belum murid, belum dimuridkan. Saudara, bukan kompak yang dimaksud sebenarnya. Ya nanti nggak jalan, percuma lah saudara, percuma. Karena di dalam pemuridan itu ada pembapaan loh saudara. Ya, di dalam pembapaan ada pemuridan. Silahkan aja ya mana yang terjadi. Kadang-kadang si pemurid yang memuridkan nggak jadi bapaknya. Ya bisa aja. Dia punya bapak rohani sendiri yang nggak langsung memuridkan. Bisa saja, ini variasinya banyak sekali. Tapi pastikan yang ada di dalam kompak itu orang-orang yang memang punya bapak rohani. Ya, dia dimuridkan sungguh-sungguh dan diperlengkapi. Ya, sebab kalau enggak, saudara nggak akan maksimal kompak saudara. Nggak akan punya dampak apapun. Karena di dalam pemuridan, di dalam pembapaan ini, kompaknya akan didrive terus. Ya, untuk mendoakan VIP list kita, untuk membangun hubungan dengan VIP list. Jadi Bu Wilma ini just nama aja sih, hanya nama aja sih ya. Kompak sekarang kok nggak disebut lagi Komsel. Ya, bukan nggak disebut. Kita sekarang ini lagi menggarap orang-orang yang memang haus dan siap. Lantas yang nggak haus diapain? Ya didoain terus. Didoain terus kan setiap orang ada waktunya Tuhan. Jadi anggota sel yang belum kompak, yang belum haus misalnya ya kita tunggu. Bukan kita buang, bukan kita biarkan. Enggak begitu, enggak. Komsel tetap didoain aja dan PKS-nya harus terus encourage. Ya, sampai mereka begitu haus ditangkap, dimuridin, dibina, dijadikan teman sepakat. Nah, sebenarnya itu sih. Oke, nanti Bu Wilma kalau ketemu nanti saya akan jelaskan secara japri ya, secara pribadi. Ada whiteboard itu nanti saya akan gambarkan. Lebih jelas, Bu. Mungkin gitu, Pak Budiman. Oke, Pak Lukas, Bu Wilma mungkin cukup jelas atau tidak, tapi di bagian terakhir ini mungkin saya kan di sini ada pertanyaan, kok PKS dan Komsel tidak pernah di-equip, berarti seperti jawaban Bapak tadi, sebetulnya kan memang kayak equipping kompak ini ya, Bapak Ibu dan Bu Wilma, jadi equipping kompak ini adalah juga equipping yang orang-orang yang ada di dalam Komsel gitu, ada di situ ada PKS gitu kan, ada orang-orang Komsel, tetapi yang memang yang sudah tertanam di dalam kompak gitu ya, sebaiknya seperti itu gitu ya untuk ikut di sini gitu ya Bu Wilma. Jadi bukan PKS dan Komsel tidak di equipping gitu ya Pak Lukas ya. Jadi inilah, jadi equipping kompak ini adalah orang-orang ada PKS, ada anggota-anggota juga yang di dalam kompak itu sendiri gitu ya. Ada pertanyaan dari Pak Hendratan. Ini mungkin sebelumnya Pak Lukas sudah ada jawab juga sedikit, tapi nggak apa saya sebutkan ya Pak. Mau tanya Pak Lukas, dalam kompak sudah on fire satu sama lain dan sudah saling membangun. Pertanyaannya, apakah dalam kompak masih perlu penjangkauan jiwa-jiwa yang hilang? Harus itu. Jadi kompak yang benar, gini, kompak yang benar, tadi saya katakan, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus loh yang memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Yesus loh. Loh itu perintah itu gimana? Kompak yang benar pasti menjalankan amanat agung.
kompak yang benar pasti menjalankan amanat rasuli. Ingat, amanat rasuli itu kan isinya mendewasakan murid-murid itu sampai serupa Kristus. Amanat rasuli itu, ya, pendewasaan. Terus ada amanat Allah yang semula. Amanat Allah yang semula itu amanat Allah yang pertama kali diberikan, ditujukan kepada manusia pertama. Ya, berkuasalah atas seluruh bumi, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan. Ini amanat Allah yang nggak pernah disinggung. Ya, ingat, manusia diciptakan untuk berkuasa. Ya. Tapi saya agak tambahin dikit ya supaya komplit ya. Jadi saudara ingat tuh, habitat manusia itu didesain untuk berkuasa di bumi. Nah, ketika terjadi pemberontakan, kan manusia diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu sebenarnya pos kerajaan surga di bumi yang pertama. Nah, ketika dia diusir dari Taman Eden, maka manusia ini ya hidup sebenarnya di luar kerajaan surga sebenarnya. Ya. Dan dia hidup di bawah covering kerajaan kegelapan. Sebenarnya itu, karena seluruh dunia kan berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5:19 itu. Ya, dan iblis kan dilempar ke bumi. Makanya Allah harus menciptakan atau membuat taman di Eden, makanya Taman Eden. Dan dari situlah manusia ditempatkan di situ, di dalam kerajaan surga yang di bumi, untuk mengelola taman itu, memperluas sampai ya seluruh bumi, ya dipenuhi oleh taman Tuhan, oleh anak-anak Allah yang segambar dengan Dia. Jadi kompak harus menjalankan amanat agung, bukan dengan kekuatannya, tetapi Roh Kudus, Yesus melalui Roh Kudus akan menggerakkan kompak untuk, ingat, goalnya kompak kan lahirnya komunitas kerajaan. 2-3 kompak itu, 3 kompak, ya, lahir komunitas kerajaan. Waduh, ini perjalanannya panjang loh ini. Ya, kompak ini. Ya oke, sampai di situ dulu deh. Ini supaya ada gambaran aja. Masih banyak nih Pak pertanyaan Pak, waktu kita tinggal 20 menit lagi. Semoga bisa diselesaikan semua. Ya, ini Bu Wilma ternyata ada tambahan nih Pak. Boleh. Mungkin bisa dijawab singkat aja. Lalu Komsel mau diapain sedangkan anggotanya disuruh Koram Deo dan Kompak gitu. Oke, Komsel harus digembalakan, Bu. Jadi PKS-nya yang bertanggung jawab nih. Gembalakan sampai Komsel itu anggotanya semuanya itu penuh kehausan, keantusiasan, sehingga mereka sepakat di semen, Bu. Dijadiin satu dengan yang lain harus saling terikat, Bu. Kan nggak semua anggota sel bisa begitu. Ya kita sabar aja, kita doakan aja. Karena kita ini kan bangunan rumah Tuhan. Kita ini kan bagian dari rumah Tuhan. Kita ini. Dan kita ini kan bukan batu lepasan yang tadi loh. Batu bata dengan batu bata harus disemen, bukan lepasan. Nah, kalau anggota sel sudah seperti itu, dahsyat. Jadi anggota sel didoakan, digembalakan, ya dengan sabar, Bu. Gitu, Bu Wilma. Jadi komunitas Komsel itu nanti akan berubah menjadi komunitas kerajaan. Lewat apa? Lewat kompak. Kalau nggak ada yang sepakat, mana bisa lahir komunitas kerajaan? Sepakat aja enggak. Gitu, Bu. Ya, jelas ya, Ibu Wilma. Ya, Ibu Kristi Leona tambahkan, kasih ayat Matius 6 ayat 33-34. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Lalu Ibu Linda tambahkan kompak, disiplin rohani, Komsel termasuk jangkau jiwa baru. Ya, amin. Betul. Nah, pertanyaan dari Ibu Hana Murni nih Pak, pertanyaan bagus sekali ini karena Ibu Hana Murni kelihatannya dari gereja ini ya, Tubuh Kristus ya. Bagaimana memulai mesbah Koram Deo di gereja? Karena di gereja saya belum ada mesbah Koram Deo, Pak. Atau mungkin hanya penamaan atau bagaimana nih? Mungkin Ibu Hana nih. Ya, penamaan. Sebenarnya sudah ada sih Koram Deo di setiap gereja, mestinya enggak. Koram Deo itu kan personal, dimulai pribadi dong.
Ya, kalau pribadinya nggak punya gaya hidup coram Deo, bagaimana dia bisa mengajak orang-orang bercoram Deo? Ya, jadi dimulai dari pribadi, baru orang-orang yang mau sepakat untuk menghadapi. Ya, sepak orang aja luar biasa itu. Ya kalau 10 orang kan bener nggak 10 orang itu siap menghadap dia, bisa aja sih, bisa aja. Silahkan aja. Yang penting coram Deo artinya itu loh ya. Ya, bukan hanya program aja. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari saya. Ya, kalau ibu ada di sebuah jemaat lokal di mana ibu berada, ya ibu pertama kali punya kehidupan bercoram Deo aja. Nah, kemudian kalau bapak pemimpin atau gembala atau penatua atau panggilannya siapa, ya gembala lah misalnya. Ya, kalau belum, ya saya nggak tahu. Kalau memang Tuhan suruh untuk share kepada gembala, silahkan share aja. Tapi ingat doa ya, supaya Tuhan yang pimpin. Jangan maunya kita loh. Ya. Kita sih mungkin mengalami holy discontent, ketidakpuasan rohani. Tapi kita emosi gitu ya, langsung cerita sama Pak Gembala gitu. Pak Gembala, kita harus ini. Waduh, gembalanya bingung nanti. Ya. Oke. Ya, pokoknya jangan dengan kekuatan kita. Ya. Ya. Nah, ini Pak Budi Setiawan tambahkan, Hana bisa mulai mesbah doa dengan komunitas sel, pemuritan, atau kompak Hana dulu. Lalu Pak Jakobus juga setuju Pak Lukas, ya waktu istri belum mau cuma ketular apinya, pada waktu lihat kompak suami-suaminya seru, akhirnya terbentuk sendiri dan lebih seru daripada lebih seru kompak istri daripada suami, jelas ya. Karena kompak istri kan kalau wanita biasanya, ini maaf ya, yang wanita kan harus mengeluarkan minimal 15.000 kata, lebih seru pasti. Haleluya. Lalu ada lagi, ya, Jakobus juga menambahkan setuju Pak Lukas bukan struktural tapi fungsional. Kompak bagian dari Komsel, orang-orang yang haus sepakat untuk membangun komunitas tegar menggenapi misi Bapak. Amin. Nah, ada pertanyaan Pak dari Pak Marinotan. Pak Lukas, bagaimana cara yang baik dan benar dan berkenan? Jadi bukan hanya baik dan benar, tapi berkenan dalam mengajak orang-orang ikut kompak. Sehingga tidak terjadi salah paham, orang mau diajak mengikuti dengan sukacita. Ya, saya tambahkan sedikit Pak, ini Pak Marinotan kalau nggak salah beberapa waktu lalu kesaksian bahwa dia banyak nih ngajakin teman-temannya Pak untuk ikut kompak atau coram Deo. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti ini Pak. Jadi bagaimana cara yang baik dan benar dan berkenan untuk mengajak orang-orang ikut kompak supaya nggak salah paham Pak? Ini mau jawaban rohani atau gimana? Oke, ini tetap kita harus memakai bahasa rohani. Ini mendarat loh ya, bukan tidak mendarat ya. Sebenarnya jawabannya sama sih. Jawabannya sama. Ya, kan gini. Yesus bilang begini. Nggak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau Bapak nggak mengaruniakan, kalau Bapak nggak menarik. Itu kan sampai 2 kali gitu ya di Yohanes 6 itu ayat 44 dan ayat 65. Kita harus mengerti apa yang dikatakan Yesus itu kan dalam ya maknanya ya. Jadi benar-benar kita itu harus dipimpin oleh Tuhan. Enggak sembarangan orang. Ya oke, kan tugas kita kan memberitakan. Selebihnya kan bagian Roh Kudus, bagian Tuhan. Maksud kita baik, tapi maksud baik kita juga harus benar-benar ada di dalam roh ya. Maaf ini bahasa rohani dikit. Ada di dalam roh, maksudnya itu bukan daging kita ya, bukan wah ini disiplin menyimpan kerahasiaan. Nah, ini ada kaitannya semua ya. Jadi pastikan dulu motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika motivasi kita merasa benar di hadapan Tuhan, lakukan apapun, ajak aja. Tapi kan ada kairosnya Tuhan untuk setiap orang juga. Kalau memang belum mau, puji Tuhan nggak apa-apa. Nanti mereka akan melihat kok hidup kita, ya hidup kita sehari-hari, ya apapun yang kita sedang kerjakan, mereka akan melihat kok. Dan Roh Kudus nanti yang akan menjamah mereka. Jadi bisa maksimal, ya ketika kita mulai mengikuti tuntunan Tuhan ya. Makanya kalau kita coram Deo setiap hari, seharusnya kita semakin peka, semakin mengenali arahan Tuhan, pimpinan Tuhan. Iya dong, setiap hari bayangin aja.
Setiap hari kita mendengar arahan, petunjuk, nasihatnya dia. Lama-lama kan kita mengenali ya pimpinannya. Ya, jadi kalau mau benar-benar lebih maksimal dan berkenan, ya biarkan Tuhan yang kerja dari dalam kita. Ini agak sedikit rohani terpaksa ya. Maksudnya bahasanya gitu. Ya. Gitu sih Pak Bud. Ya, jelas Pak Marino. Jelas Pak, thank you ya Pak Lukas, Pak Budi. Ya, sama-sama Pak Marino. Sama-sama. Ya, ada lagi tinggal sedikit pertanyaan, jadi kelihatannya kita bisa selesai tepat waktu. Nah, ini ada pertanyaan yang sedikit menyimpang, Pak, dari apa yang disampaikan dari Pak Luli dan Ibu Hera, ya. Mau tanya, sekarang kan zaman ibadah online, semua lari kepada ibadah online. Tetapi ada sebagian jemaat itu nggak cocok dengan ibadah online, baik Zoom maupun live streaming, ya. Sehingga orang-orang yang tidak sepaham itu, yang tidak cocok itu makin menghilang, bahkan dari Komsel. Solusinya apa, Pak Lukas, untuk hal ini? Solusinya apa ya? Sebenarnya justru penggembalaan kita itu bukan lewat hari Minggunya ya. Ini menurut saya ya, penggembalaan kita itu kan ada di dalam Komsel. Ya kalau sampai dia hilang, wow, berarti ya mungkin bukan saya mengatakan nggak digembalakan. Ya berarti dia apa ya ini? Seharusnya nggak terjadi sih. Seharusnya nggak terjadi. Nah makanya PKS itu memang belajar peka dan belajar untuk bisa memberi tanda petik ya, memberi makanan. Ya. Dan PKS bisa kreatif sih. Komsel itu harus dijaga, itu pengembalaan yang seharusnya terjadi di sana. Ya kan ada PA, koordinator PA, ada penatua. Nah, seharusnya ini saling kait-mengkait seharusnya di dalam penggembalaan. Seharusnya gitu. Makanya saudara, pemuritan itu penting sekali. Nah, kalau orang dimuridkan, apalagi di kompak, dia nggak akan mengalami ini sih menurut saya loh. Seharusnya nggak mengalami ini. Kalau sampai mengalami, aduh semakin hilang begitu, kalau dia ada di kompak, berarti kompaknya nggak benar sih. Menurut saya gitu sih. Makanya penting sekali, saudaraku, di dalam Komsel itu ada pemuridan. Setiap PKS harus memperhatikan, apakah setiap anggota selnya itu sudah murid Kristus belum? Maksud saya dimuridkan enggak? Punya bapak rohani enggak? PKS harus mendeteksi sejak dini, sejak awal. Ya, kalau belum, approach per pribadi, gembalain, ya bangun hubungan, diarahkan, didoakan sampai Roh Kudus menjamah mereka. Ya, ini prosesnya seperti itu ya menurut saya ya. Jadi saya nggak bisa salahkan siapa-siapa, tapi ya itu menjadi evaluasi buat kita semua sih. Kalau hanya gara-gara ibadah minggu gitu ya, waduh nggak kuat sekali. Nggak kuat sekali. Coba kompak-kompak yang sekarang ini lagi on fire, lagi hidup. Mereka sebenarnya nggak terlalu pusing. Hari Minggu mau offline mau online itu nggak pusing. Karena kenapa? Karena mereka on fire terus. Mereka dimuridkan. Mereka ada teman-teman yang sepakat saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan ini pernyataan itu dari jemaat biasa yang sudah kompak, yang on fire. Mereka malah mengatakan begini, ini bukan ukuran ya, sekali lagi ini bukan ukuran. Tapi kita bisa memperhatikan. Pernyataan dia ini membuat saya juga merenung gitu loh, dan semakin diteguhkan. Dia bilang begini, aduh kalau saya ini lebih dari ibadah minggu ini, ya Mesbah Quran ini, waduh bagi saya ini luar biasa sekali. Kalau hari Minggu kan saya cuma dengerin pendeta khotbah, penatua khotbah, pemimpin khotbah, cuma satu orang aja. Sekarang saya bisa mendengarkan firman disampaikan oleh banyak orang, bahkan orang yang dia bukan pemimpin, dia bisa nyampaikan dari hidupnya. Itu firman Tuhan.
Wih, saya kaya firman. Kalau hari Minggu, aduh, cuman ya ngikutin acara ibadah yang itu aja ya. Ya khotbah satu orang. Ya sudah, cuma begitu aja. Jadi saya udah nggak pusing sih hari Minggu. Saya lebih dapatnya ini yang sekarang ini setiap hari ini karena saya dapat. Saya banyak Iya. firman yang saya dapat ini daripada hari Minggu. Yang saya dapat cuma satu firman aja dari si pengkhotbah. Nah, pernyataan ini semakin kami kan terus memperhatikan apa yang Tuhan ingin pemimpin kami lakukan di masa-masa seperti ini. Kan kami berdoa terus. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini juga membuat saya juga oh, gitu ya. Tapi kami sedang terus mencari kehendak Tuhan. Ya. Jadi saudara percaya, doakan kami ya penatua-penatua, apa sih yang Tuhan ingin kami harus lakukan ya di masa-masa seperti ini, khususnya yang untuk hari Minggu. Ya doakan aja. Itu dulu Pak Budiman. Ya, oke. Thank you. Pak Lukas, ada 2 pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu Saudara tubuh Kristus. Kita tutup pertanyaan-pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang terakhir. Yang pertama, ucapan terima kasih dari Pak Harbiandi, tetapi ada pertanyaannya. Terima kasih Pak Lukas. Untuk saya lebih mengerti mengenai kompak suami istri itu tidak bisa dengan gaya kompak pada umumnya. Apakah bisa dengan kata sepadan nih, khusus bagi suami istri? Dengan kata sepadan kali maksudnya ya, khusus bagi suami istri. Gitu Pak. Oh, yang ditanyakan itu maksudnya. Ya, Oke. hanya itu aja. Ya. Jadi apakah Ya bisa? sebenarnya apapun namanya. Tolong suami istri jangan berantem gara-gara belum sepakat di dalam kompak, jangan begitu aja ya. Suami istri itu satu, ingat satu ya. Justru Tuhan sedang memakai pasangan kita untuk menyempurnakan kita, mendewasakan kita. Kita harus tahu itu. Dan pasangan kita itu, terutama istri kita itu, teman pewaris kasih karunia. Nah, kita harus memahami itu dulu. Jangan disamakan dengan kompak sama orang lain gitu ya. Ada samanya, ada bagian-bagian yang sama, tapi ada bagian-bagian yang itu nggak bisa di-compare, nggak bisa apple to apple gitu, nggak bisa. Ya, jadi gitu. Oke, terakhir Sorry, Pak. ini ada clear ya? Ya, kalau nggak clear nanti WA langsung Pak Harbiandi ya. Oh, boleh. Pak Jonathan, ya Pak Jonathan, ini cukup panjang. Kompak itu suatu level hubungan yang lebih dalam dan transparan, yang disepakati oleh pribadi-pribadi yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, Coram Deo. Tetapi masing-masing pribadi perlu rasa aman dan tidak ada kepentingan lain kecuali melaksanakan misi kerajaan Allah. Nah, bagus nih. Pertanyaannya, gimana kalau dalam suatu komunitas kualitas hubungan antara pribadi belum maksimal dan belum merasa aman? Apakah kompak harus dipaksakan juga? Jadi pertanyaan gitu Pak, gimana kalau dalam suatu komunitas kualitas hubungan antara pribadi ini Pak belum maksimal dan belum merasa aman? Jadi kalau mau terbuka, misalnya saling mengaku dosa, misalnya gitu ya, Pak Jonathan mungkin gitu ya. Waduh, nanti bocor kemana-mana gitu kan. Nah, apakah kompak ini harus dipaksakan juga nih Pak Lukas? Bagus sekali nih pertanyaannya. Iya, sebenarnya mungkin gini, yang tepat istilahnya bukan kompak dipaksakan, tapi mau nggak dibangun kompaknya. Dibangunnya mulai dari mana? Dimulai dari mau nggak kita sepakat, saling. Ya, saling. Dan ingat setiap hari kita saling mengingatkan. Kalau hari ini saya belum saat teduh misalnya, belum jurnal misalnya, mau nggak kita sepakat saling dan kita mau nggak sepakat juga untuk mau diberi masukan dan mau dibangun nih. Justru kompaknya harus dibangun, bukan ada atau enggak atau dipaksakan enggak. Nah tapi kalau dia memang belum siap membangun, enggak apa-apa, feel free aja, ya enggak apa-apa. Makanya kenapa saya katakan jangan berkompak dengan orang yang nggak membangun manusia rohnya setiap hari. Karena kompak nggak bisa. Anggotanya kalau ada yang nggak bangun manusia rohnya setiap hari, itu nggak bisa kompak. Ya percuma, saudara. Akhirnya seperti ini nanti. Nah, makanya
dibangun aja kembali, dimulai lagi dengan kesepakatan. Mau nggak kita bangun manusia roh setiap hari? Kalau belum, jangan dipaksa. Berarti, oke, kita belum siap. Nggak apa-apa dong. Cari yang siap dong. Ya. Ya, Oke. gitu sih. Ya, jelas ya Pak Jonathan. Jadi jangan dipaksakan, tetapi tadi ditanya dulu mungkin di awal gitu seperti Pak Lukas bilang tadi ya, mau Yes. nggak kita membangun nih kesepakatan nih? Tentu mungkin ditanya kesepakatan apa ya? Kita sepakat dalam banyak hal gitu ya, untuk bisa saling terbuka, untuk bisa mungkin sharing juga firman, bisa saling mendoakan dan semua yang memang dibutuhkan di dalam kompak itu sendiri gitu ya, termasuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi kesepakatan itu yang saya kira perlu gitu ya Pak Lukas ya. Iya, mungkin Pak Yonatan kalau bisa sih punya roadmap-nya bangun rumah Tuhan itu loh, blueprint-nya itu loh. Yang dimulai dari saya itu loh Pak Budiman. Kalau Pak Yonatan bisa melihat gambar itu, cukup jelas sekali sih. Sebelum ke kompak, saya ini punya tanggung jawab bangun manusia roh tertanam. Maksudnya dia nggak bisa sendiri loh, terikat satu dengan yang lain loh. Dan mengaktifkan karunia yang Tuhan percayakan. Dia harus mengenali karunianya dia. Itu bagian yang harus dijalankan oleh setiap pribadi yang ada di dalam kompak. Jelas sih. Ya. Gitu Pak Budiman. Ya, Pak Jonathan kalau mau lihat bagan-bagan tadi yang Pak Lukas sampaikan bisa lihat di YouTube tadi ya channel Abalab KTC JGC di playlistnya Equipping Kompak. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Lukas dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara. Saya kira ini sangat menarik sekali dan mestinya kalau kita hanya dengar sekali ini mungkin sebentar bisa lupa gitu loh. Jadi kita bisa buka di YouTube, di channel Abalab KTC JGC dan juga di channel Tubuh Kristus MCD ya, supaya kita bisa lebih memahami lagi bagaimana itu kita harus di dalam komsel. Jadi komsel itu sangat juga diperlukan ya, selain ibadah raya tentunya ya. Komsel sangat diperlukan. Di dalam komsel itu ada kompak-kompak gitu, ada orang-orang yang haus untuk membangun kompak, dan komsel itu yang berisi kompak-kompak yang antusias itu menjadi komunitas kerajaan yang bisa menjangkau kepada orang-orang lain untuk datang dibawa kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin sebelum kita tutup dalam doa, Pak Hadi mungkin ada mau sampaikan, Pak Hadi? Ya, makasih Pak Budiman, makasih Pak Lukas. Saya mau meneguhkan apa yang Pak Lukas share hari ini. Jadi kompak itu adalah gaya hidup ya, teman-teman. Jadi saya masih ingat waktu bulan Oktober atau November itu Pak Lukas ya datang ke rumah, di dalam kondisi saya itu sedang down ya. Saya sedang sulit untuk mengucap syukur, banyak pesungutan ya, mungkin Pak Lukas masih ingat. Terus Pak Lukas tuh ingetin saya untuk belajar mengucap syukur, dan yang kedua yang Pak Lukas ingetin sama saya itu gabung ya, dekat dengan orang yang apinya gede gitu ya. Waktu itu Pak Lukas bilang dekat aja sama Mardi ya, nanti kamu ikut ke transfer gitu ya. Nah itulah kompak ya, kompak itu gaya hidup yang saya tangkap ya. Jadi sama seperti kita orang belajar berenang ya. Jadi orang belajar berenang nyemplung aja langsung ke kolam renang gitu ya. Terus nanti belajar di sana, kita akan semakin bisa berenang. Jadi kalau kompak kita teman-teman hari ini belum ideal ya. Mungkin yang kita equip ini adalah kondisi kompak yang ideal gitu ya. Dan kompak kita hari ini belum ideal karena memang kita masih belajar gitu ya, sama seperti saya seringkali isi ilustrasi kita belajar memanah ya. Ketika kita pertama kali memanah, mungkin panahnya itu masih di lingkaran luar, bahkan belum sampai di lingkaran luar itu ya, meleset dari target. Don't worry, asalkan kita punya hati yang benar, asalkan kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan terus bertumbuh ya. Kompak kita akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur ya, saya ikutin nasihatnya Pak Lukas. Karena waktu itu Bro Mardi itu kejar-kejar saya nggak mau gitu ya. Mungkin Bro Mardi itu laporan ya sama Pak Lukas, jadi Pak Lukas encourage saya. Akhirnya saya ikut gitu ya ke kompaknya Bro Mardi. Dan saya bersyukur ya di kompak itu saya bertemu dengan orang-orang yang mereka itu sharing firman diaplikasikan di dalam hidup mereka. Ya, jadi firman itu selalu dikaitkan dengan kehidupan pribadi. Nah, itu yang saya belajar. Bagaimana
saya menjadi suami yang lebih baik, bagaimana saya menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana saya menjadi anak yang lebih baik, bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan firman yang saya dapatin hari itu. Dan saya bersyukur ya, keterbukaan itu bukan dipaksakan, tetapi karena setiap orang terbuka ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Jonathan itu ya yang terakhir ya, keterbukaan itu dimulai dari saya. Ketika saya terbuka, pasti orang itu akan terbuka kok, gitu loh. Keterbukaan itu butuh rasa aman. Kenapa sih orang nggak mau terbuka? Karena saya nggak terbuka. Orang nggak merasa aman gitu ya. Nah, adanya hanya penghakiman. Ketika kita hanya ada penghakiman, maka orang itu nggak akan merasa aman untuk terbuka. Saya bersyukur berada di sebuah kompak yang semua orang itu berani menceritakan apa itu kelemahannya. Sama seperti waktu itu ya, walaupun saya sebagai pemimpin, saya menanggalkan jubah kepemimpinan saya. Seperti kita bilang ya, di dalam kompak itu nggak ada senior, nggak ada junior, kita sama. Setiap kali ya awal-awal saya ikut kompak tuh saya bilang saya itu lagi dikuasai oleh apa namanya ketakutan gitu ya. Dan setiap kali saya ikut kompak saya didoakan masalah ketakutan itu. Nah, saya bersyukur teman-teman ketika kita ada di dalam kompak kita mau terus bertumbuh. Nah, terus tadi Pak Lukas juga bilang ya bahwa kompak itu harus melakukan misi kerajaan Allah. Nah, di dalam kompak saya yang bersama Bro Mardi itu ada adik ipar saya, dia dari Kota Malang. 2 minggu yang lalu saya tanya, udah berapa kompak? Karena saya ingat waktu awal-awal itu ya, berapa bulan di awal itu dia share, dia udah bangun 10 kompak. Walaupun dia di Kota Malang ya, bukan di Jakarta. Nah, 2 minggu yang lalu saya tanya, dia udah merintis 17 kompak. Yang dia bukan ada di dalam 17 kompak itu, tetapi dia bangun kompak-kompak itu. Nah, jadi memang teman-teman, kompak kita itu harus merintis kompak-kompak yang baru, supaya misi kerajaan Allah itu datang. Walaupun teman-teman ada di luar kota, bukan berarti teman-teman nggak bisa merintis kompak-kompak yang baru. Ya, saya percaya karena Roh Kudus yang memimpin kita, seperti yang kita doakan hari ini, ada kasih karunia Tuhan. Benar, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kefasihan kita bicara, bukan karena kepintaran kita, tapi benar, ini hanya pekerjaan Roh Kudus yang akan memberikan kita kasih karunia, memberikan kita kemampuan untuk kita itu apa? Mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, itu aja teman-teman yang saya mau konfirmasi pagi hari ini. Terus yang terakhir yang Tuhan ingetin, kita harus tetap punya hati yang benar. Walaupun kita ikut Mesbah Koramdio, walaupun kita ikut kompak, kita nggak boleh punya hati, saya lebih benar dari orang lain yang belum ikut Mesbah Koramdio, dari mereka yang belum ikut kompak. Gitu ya. Kita harus tetap punya hati yang rendah hati, tetap punya hati yang benar. Gitu ya. Seperti Pak Lukas bilang, setiap orang itu ada masanya, ada waktunya. Bagian kita hanya menabur. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Kita nggak bisa membuat orang bertumbuh. Kalau dulu tuh saya seperti Pak Lukas tuh sering ngingetin saya ya, kepo gitu ya. Saking keponya itu kayaknya saya jadi tertuduh gitu ya. Kalau orang lain itu kok begitu-begitu aja gitu ya. Tapi saya sekarang lebih tenang gitu ya. Saya percaya ada waktu Roh Kudus gitu ya. Percaya aja Roh Kudus itu sedang bekerja. Orang itu bertobat, orang itu ngalamin Tuhan, orang itu ngalamin pemulihan, itu bukan karena saya, itu karena Roh Kudus. Bagian saya taat aja, gitu ya. Bagian saya menabur, dan belum tentu juga saya yang menuai. Mungkin saya yang menabur, orang lain yang menuai. Mungkin juga sekarang saya yang menuai. Saya juga nggak boleh sombong. Kenapa? Karena ada orang-orang lain yang di masa lalunya dia sudah menabur. Hanya kemuliaan, pujian, hormat hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu aja teman-teman. Mari kita tutup di dalam doa pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Bapak, kami bersyukur buat setiap firman, buat setiap impartasi yang kami dengar pagi hari ini. Kami mau jaga hati kami, Tuhan, tetap benar, tetap tulus, tetap murni. Kami mau terus, Tuhan, menundukkan hati kami kepada pimpinan Roh Kudus. Karena semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini bukanlah pekerjaan kami. Kami mau, Tuhan,
terus Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu untuk melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di zaman akhir ini. Ya, Biarlah Tuhan. Tuhan, tubuh Kristus semakin dibangun Tuhan, tubuh Kristus Amin, semakin ya. mengasihi Tuhan. Tidak ada penghakiman Tuhan di antara kami. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ya, Dan Tuhan. kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang mereka membutuhkan Tuhan kasih karunia, yang mereka membutuhkan keselamatan, bahwa Ya, kami Tuhan. berjumpa dengan mereka. Urapi perkataan kami Tuhan, sehingga perkataan kami bukanlah perkataan yang kosong, penuh dengan kuasa, karena ada pengurapan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami memberkati Tuhan, Pak Lukas, Pak Budiman Tuhan, yang hari ini Tuhan Ya, sudah Tuhan. melayani setiap kami. Biarlah berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, Kau tambah-tambahkan terus buat Pak Lukas dan Pak Budiman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.